Seruan pembentukan aliansi pertahanan bersama negara-negara Muslim kembali menguat setelah serangan yang menyasar sebuah kompleks perumahan di Doha, Qatar, beberapa waktu lalu. Insiden tersebut menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar, memicu kecaman luas serta mendorong negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, mencari langkah bersama yang lebih solid. Usulan ini mencuat kembali dalam pertemuan darurat OKI di Doha, Senin 15 September, yang digelar sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di kawasan. Bagi sebagian negara, serangan ke ibu kota Qatar dianggap sebagai garis batas baru yang menandai semakin agresifnya operasi militer Israel di luar wilayah Palestina. Di tengah dinamika politik dan keamanan tersebut, ide pembentukan Pakta Pertahanan ala NATO di dunia Islam kembali menjadi perbincangan serius. Selama bertahun-tahun, usulan serupa sesekali muncul, namun kali ini situasinya dinilai berbeda. Tekanan regional meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Timur Tengah mengalami eskalasi beruntun. Serangan-serangan yang ditujukan pada fasilitas Iran di awal tahun, konflik yang terus berlanjut di Gaza, hingga insiden di Doha membuat banyak negara merasa perlu merumuskan langkah kolektif. Para pemimpin negara Muslim, baik dari kawasan Arab maupun non-Arab, menilai operasi militer Israel semakin menciptakan instabilitas regional. Sejumlah pejabat memperingatkan bahwa tanpa koordinasi pertahanan bersama, negara-negara di kawasan akan terus menghadapi risiko serangan serupa. Mesir dan Iran, dua negara dengan pengaruh besar di kawasan, tampil di garis depan mendorong lahirnya koalisi pertahanan. Usulan dari kedua negara ini dipandang sebagai inisiatif paling serius dalam beberapa dekade terakhir menuju pembentukan aliansi militer dunia Islam. Mesir usulkan komando gabungan. Mesir, yang memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia Arab, mengusulkan pembentukan komando militer gabungan yang berbasis di Kairo. Komando itu disebutkan dapat bertugas menangani ancaman lintas wilayah, penanggulangan serangan udara, hingga peningkatan koordinasi intelijen. Pejabat Mesir menilai struktur pertahanan bersama akan membuat negara-negara Muslim memiliki mekanisme respons yang lebih cepat jika terjadi insiden serupa serangan di Doha. Situasi ini membutuhkan kolaborasi lebih strategis, bukan sekadar kecaman diplomatik, ujar seorang pejabat keamanan Mesir yang enggan disebut namanya dalam laporan diplomatik setempat. Iran dorong koalisi yang lebih luas. Di sisi lain, Iran mendorong pembentukan pakta yang lebih besar dan inklusif. Mantan Komandan Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, hingga Irak bisa menjadi target berikutnya jika tidak ada langkah kolektif untuk menahan agresi. Satu-satunya solusi adalah membentuk koalisi militer, kata Rezaei, dikutip Newsweek. Ulama senior Iran, Jalal Razavi Mehr, juga menyerukan pembentukan satu angkatan bersenjata Islam dengan doktrin pertahanan dan ofensif bersama. Namun dari kalangan diplomasi Iran sendiri, nada yang lebih hati-hati turut disuarakan. Pejabat Kementerian Luar Negeri Iran, Mehdi Shoushtari, mengakui kondisi saat ini lebih kondusif dibandingkan masa lalu, namun menyebut masih terlalu dini untuk memformalkan fakta militer tersebut. Ada peluang, tetapi prosesnya panjang, ujarnya. Pakistan soroti pemantauan terkoordinasi. Pakistan, satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir, turut mengajukan usulan yang lebih teknis, pembentukan gugus tugas gabungan untuk memantau perkembangan situasi keamanan dan gerakan militer di kawasan. Gugus tugas ini tidak hanya memonitor aktivitas Israel, namun juga merumuskan langkah pencegahan dan respons kolektif, baik yang bersifat defensif maupun ofensif terbatas. Bagi Pakistan, koordinasi ini penting untuk mencegah timbulnya krisis yang berulang dan merugikan warga sipil lintas negara. Momentum politik baru. Pertemuan darurat OKI di Doha dipandang sebagai momentum politik yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak analis menilai, jika ada waktu yang paling memungkinkan untuk membahas fakta pertahanan Muslim, maka saat ini adalah momen tersebut. Tidak sedikit negara yang mulai melihat Israel sebagai sumber ketidakstabilan regional, terutama setelah rentetan serangan ke beberapa titik penting di Timur Tengah. Serangan yang menewaskan personel keamanan Qatar dinilai telah melewati batas, karena menyasar negara yang selama ini menjadi mediator aktif dalam konflik kawasan. Respons keras dari berbagai negara Muslim memperlihatkan bahwa isu ini bukan hanya menyangkut tekad politik, melainkan juga persepsi bahwa ancaman keamanan kini semakin nyata dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Implikasi global. Jika gagasan pembentukan aliansi pertahanan Muslim benar-benar diadopsi, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Fakta semacam ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global serta mempengaruhi peran Amerika Serikat, yang selama ini menjadi penjamin keamanan bagi sejumlah negara di kawasan. Selain itu, kehadiran koalisi militer besar di dunia Muslim akan mempengaruhi dinamika diplomasi antara negara-negara Teluk, Iran, hingga Blok Barat.
Banyak pihak memperkirakan AS akan merespon secara hati-hati karena beberapa negara Muslim merupakan mitra strategis Washington. Sementara itu, sejumlah analis memperingatkan bahwa pembentukan aliansi semacam ini hanya mungkin terwujud jika negara-negara Muslim mampu melampaui rivalitas internal yang selama ini menjadi hambatan utama dalam kerjasama militer mereka. Belum ada keputusan final. Hingga kini, belum ada keputusan final dari Oki terkait pembentukan fakta pertahanan tersebut. Namun diskusi yang berlangsung dalam pertemuan darurat di Doha menjadi sinyal bahwa wacana ini tidak lagi sebatas gagasan yang muncul sesekali. Bagi banyak pemimpin Muslim, inilah saat di mana persatuan dapat diwujudkan secara lebih konkret. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah fakta pertahanan Muslim diperlukan, tetapi apakah negara-negara Oki siap mengambil langkah besar untuk mewujudkannya.